Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, untuk pertemuan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, bagaimanakah cara berdoa yang benar? Mari kita coba urai pertanyaan ini dan kita jawab melalui sebuah ayat, surat Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dari ayat tersebut kita urai dan kita jawab pertanyaan salah satu dari jamaah, bagaimanakah cara berdoa yang benar? Cara berdoa yang benar sama sebetulnya dengan kita bersyahadat. Syaratnya bersyahadat itu ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan. Syahadat itu persaksian. Jadi ketika seseorang bersyahadat, seorang menyaksikan sesuatu yang tidak bisa disaksikan, maka persaksian itu atau syahadat itu tidak disahkan. Harus ada yang disaksikan dan harus ada yang bersaksi. Begitupun berdoa, kita harus terlebih dahulu ada yang berdoa dan ada yang dimintai doa. Ketika seseorang itu berdoa, akan tetapi dia tidak tahu siapa yang ia minta, tidak ada wujud siapa yang dia minta, maka mustahil doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuai dengan ayat tadi, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Laku ini ku Allah, kunya Allah. Apabila kita tidak mengenal siapa sang pemilik nama Allah, maka kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah yang sebatas hanya nama yang kita ketahui. Kan tetapi kita tidak mengenal siapa pemilik nama Allah. Cukupkah itu? Tidak cukup. Meminta itu harus tahu siapa yang dia mintai. Dan mintanya, kenalnya yang dia mintai, tahu orangnya. Kamu minta sama siapa? Sama Allah. Lah Allah ini siapa? Hidup yang memiliki, meliputi alam semesta ini, termasuk hidup yang ada dalam diri kita. Nah,
Ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mati. Nah, siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kalau dia sudah merasa bukan siapa-siapa dan yang hidup ini hanya Allah, maka rasa dari hati yang keluar ini yang berdoa adalah Allah, yang mengabulkan adalah Allah. Jadi yang berdoa adalah Allah kepada zatnya sendiri, tidak ada unsur manusia. Inilah yang dimaksud ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Bagaimana caranya manusia berdoa kepada Allah? Wong manusia tidak bisa melihat Allah, tidak kenal kepada Allah, tidak bisa. Kalau manusia ingin mengenal Allah, maka harus mematikan diri kemanusiaannya itu dulu. Karena yang hidup hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu mengaku hidup, maka akan ada Tuhan, ada dua unsur, dua nanti. Nah, ketika manusianya ini mati, maka Tuhannya tinggal satu, Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah akan aktif kata ud'uni fastajib laku. Yang berdoa adalah Allah, yang mengijabahi adalah Allah. Jadi tidak ada unsur makhluk di sini. Karena unsur makhluknya sudah mati, sudah tiada. Baru tinggal satu, Allah yang maha hidup. Ketika manusia ini masih mengaku hidup, maka sampai kapanpun dia masih menduduki singgasana Allah. Dia menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia manusia ini merasa hidup. Tapi kalau rasa manusia ini sudah dimatikan, nah maka akan tinggal satu yang hidup, hanya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah doa itu akan aktif dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti selama ini kita berdoa kepada Allah dalam keadaan belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti doa kita adalah mengandung kesyirikan kepada Allah. Kita meminta tapi kita tidak tahu siapa yang kita minta. Hanya tahu Allah itu saja. Allah itu siapa dan letaknya di mana dan harus ditemui bagaimana, itu tidak tahu kita. Lalu kita berdoa kepada siapa? Dan ada yang mengatakan lagi, Allah itu tidak bisa ditemui di dunia ini. Baru nanti di akhirat bisa ketemu. Nah, kalau Allah itu hanya bisa dijumpai di akhirat nanti, lalu kita diperintahkan sholat setiap hari itu menghadap siapa? Siapa yang kita hadap? Padahal Allah sudah bersabda, wa aqimi sholata lidzikri, sholatlah untuk mengingat aku. Harus ihsan. As-sholatu mikhrajul mu'minin. Sholat adalah sarana atau media untuk bertemu terhadap Tuhannya. Lah kalau Tuhan masih bisa ditemui di akhirat nanti, terus kita sholat setiap hari menghadap siapa? Nah inilah ketika kita menyembah Allah, harus tahu siapa yang kita sembah. Nah kalau kita tidak tahu siapa yang pemilik nama Allah, maka mustahil kita akan hati ini akan bisa menghadap Allah. Tidak akan mungkin kita tidak tahu Allah itu siapa.
Ya, sudah difahami saudaraku. Jadi jawaban dari berdoa yang benar itu adalah kita harus mengenal dulu siapa yang memiliki nama Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita akan tahu kepada siapa kita berdoa. Kita tidak akan, kalau kita sudah mengenal Allah, kita tidak akan merasa hidup lagi kalau kita sudah kenal Allah. Pasti hati kita menyatakan dengan yakin ini adalah hidupnya Allah yang meliputi alam semesta ini. Manusia hanya sebuah nama, hanya bujur bangkai yang tidak mempunyai daya apa-apa. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, hati kita harus merasa mati, diri ini harus merasa mati. Nah, ketika diri ini sudah merasa mati, maka apa yang kita keluarkan dari dalam hati, kita berdoa, rasa hati yang keluar ini yang berdoa adalah Allah. Tidak ada rasa manusia lagi di dalam hati kita. Semuanya kesadarannya ini adalah Allah yang beraktivitas, Allah yang berdoa, dan Allah yang mengabulkan. Jadi tidak ada tendensi manusia lagi. Inilah yang dimaksud ud'uni fastajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, maka akan aku perkenankan doa kalian. Kiranya sudah difahami saudaraku. Jadi selama kita mengaku hidup, apapun yang kita panjatkan, berdoa apapun yang kita panjatkan, ini masih mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita belum mengenal Allah, maka mustahil doa itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan direspon karena hati kita tidak menghadap Allah di saat kita berdoa, karena kita belum mengenal Allah. Jika kita sudah mengenal Allah, maka pasti hati ini akan langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa alasan apapun lagi. Pasti kalau hati ini sudah mengenal Allah, pasti berdoanya menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin berdoa kita akan menghadap Allah. Wong kita tidak mengenal. Kita berdoa menghadap ke sana, Allah ada di sana. Tidak akan pernah connect. Wong kita tidak tahu siapa yang kita mintai. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa difahami saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.